Bubit, boleh nggak sih minum jamu setelah melahirkan? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin, boleh nggak sih minum jamu setelah melahirkan? Seperti kita ketahui, minum jamu itu kayak udah ada turun-temurun gitu ya, terutama di Indonesia gitu. Banyak jamu-jamu tradisional yang memang dibuat untuk ibu melahirkan. Biasanya jamu-jamu ini mempunyai manfaat untuk mempercepat pemulihan pasca melahirkan, memperlancar ASI, meningkatkan kualitas ASI, dan ada juga yang bilang kalau mengurangi amis pada ASI atau mengurangi amis pada pengeluaran atau lohea setelah melahirkan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya ibu itu setelah melahirkan minum jamu? Jawabannya adalah boleh. Jadi ibu nifas atau ibu menyusui itu boleh minum jamu pasca melahirkan. Karena memang ibu menyusui itu tidak seketat ibu hamil ya pantangan makanannya. Jadi kalau ibu hamil sama sekali tidak boleh minum jamu, ibu menyusui itu masih boleh minum jamu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah sebaiknya pastikan jamu ini memang dibuat dengan cara yang aman, terus kandungan bahan-bahannya juga aman gitu. Maksudnya di sini kan ada ya jamu yang memang benar-benar handmade, dibuat sendiri gitu dari rimpang-rimpang, misalnya kunyit, jahe, terus kencur gitu ya, dibikin sendiri di rumah, jadilah Tara jamu. Tapi ada juga jamu yang mohon maaf mungkin kurang jelas komposisinya. Misalnya kita nggak tahu itu jamunya dikasih campuran apa, atau jamu yang sudah bentuknya serbuk itu kan kadang-kadang sudah ada campuran bahan kimianya. Nah, kalau ibu-ibu mau mengkonsumsi jamu yang memang sudah ada brandnya, terus bentuknya serbuk, pastikan kalau sudah terdaftar di BPOM, jadi sudah ada izin edarnya resmi. Tolong jangan minum jamu abal-abal ya, yang kita tuh nggak tahu komposisinya apa, terus di bahan-bahannya juga tidak jelas gitu. Jadi yang pertama pastikan kalau jamu tersebut aman gitu dari segi pembuatan maupun bahan-bahannya. Kalau mau milih jamu yang instan bukan yang homemade, pastikan kalau sudah ada izin edarnya. Kalau mau homemade ya tentu saja pastikan proses pembuatannya itu aman dan bersih. Yang kedua adalah pastikan konsumsi jamu ini tidak berlebihan. Di mana-mana yang namanya berlebihan itu pasti tidak baik gitu ya. Jadi konsumsinya secukupnya aja, karena tentu saja kalau berlebihan itu nanti justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Ada beberapa ibu yang karena mengkonsumsi jamunya berlebihan malah jadi pusing-pusing, tensinya naik, itu bisa terjadi. Jadi sebaiknya apalagi kalau ibu-ibu ada riwayat penyakit, konsumsi jamunya jangan berlebihan. Dan yang terakhir adalah konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Biasanya dokter itu kalau ibu nifas atau ibu menyusui itu kan biasanya dikasih obat ya. Nah, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Bolehkah kalau misalnya mengkonsumsi obat tersebut juga mengkonsumsi jamu, atau malah nggak usah aja gitu. Nanti dokter yang akan memberi advice ya. Jadi silahkan konsultasi dulu oleh dokter. Boleh nggak dok saya kalau minum obat ini terus saya juga minum jamu gitu. Karena pasti dokter juga akan melihat kondisi si ibu, kondisi kesehatannya gimana sih, seperti itu. Dan ingat kalau seandainya dokter mengizinkan, jangan mengkonsumsi jamu bersamaan dengan obat dokter. Karena takutnya nanti mereka ini saling mempengaruhi gitu. Jadi bukannya kita jadi tambah sehat, nanti malah jadi ada masalah lain. Misalnya ada alergi atau mereka saling mempengaruhi dalam maksud yang kurang baik gitu. Jadi mungkin efektivitasnya berkurang sih, masih agak lumayan lah. Kalau misalnya malah menjadi toksik atau racun gimana? Nah ibu-ibu, sekian dulu video kali ini. Semoga cukup jelas ya. Pastikan tadi yang sudah aku sebutkan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi jamu. Nah buat ibu-ibu yang sedang mempersiapkan diri menjadi orang tua, mempersiapkan persalinan, menyusui, atau bingung bagaimana cara merawat bayi, jangan lupa buat ikutan kelas Bidan Kriwil yang aku adain di tip-tip. Cara ikutannya gampang, tinggal klik aja linknya di deskripsi box. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.